Selamat datang di konten saya. Silahkan tonton sampai habis biar nggak salah paham, terutama Kadun. Bletak! Ya, satu-satu persoalan yang menyertai apa yang kemudian disebut sebagai Citayam Fashion Week mulai terlihat. Sejak awal memang kegiatan ini salah secara kaidah keamanan sebenarnya ya. Fungsi zebra cross itu memang hanya buat menyeberang, bukan buat fashion show yang menimbulkan kerumunan. Dan akibatnya menimbulkan masalah baru yang merumitkan keadaan. Yang salah bukan idenya, bukan kreativitasnya, enggak salah. Tapi tempatnya yang menggunakan zebra cross. Apapun alasannya, tetap ini melanggar undang-undang. Zebra cross itu sesuai undang-undang lalu lintas, fungsinya hanya untuk menyeberang. Pasal 131 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009, saya sampai hafal tuh, mengatur hak pejalan kaki untuk disediakan tempat penyeberangan, trotoar, dan fasilitas lainnya. Sementara di pasal 132-nya disebutkan para pejalan kaki apabila menyeberang wajib menggunakan, ingat, wajib menggunakan tempat yang telah ditentukan, yaitu zebra cross. Kenapa kemudian acara fashion di SCBD ini kemudian disebut salah dan berbahaya? Nah, ini mesti tahu nih, jangan ngamuk dulu ya. Yang terutama adalah karena kegiatan ini mengambil hak pejalan kaki dan pengguna jalan raya. Ya, karena kemudian mendatangkan kerumunan yang nyaris tidak wajar di sebuah ruas jalan yang sangat padat, membuat lalu lintas terhalang. Bagaimana kalau ada darurat, misalnya ambulan, pemadam kebakaran, komunitas motor yang buru-buru mau kondangan, atau kampanye? Kan nggak bagus di berita ya, kalau ada ambulan nyerempet cowok kemayu di zebra cross kan. Lagi fashion show diserempet ambulan, kan nggak asik di beritanya. Siapa yang disalahkan? Jelas zebranya ya. Ngapain zebra terlentang di tengah jalan? Ini kenapa jadi ngomongin hewan? Bukan, begini maksudnya. Belum lagi penyeberang jalan, yang beneran nih maksudnya. Orang-orang yang pulang kantor, pejalan kaki, sampai anak-anak kuliah, yang memang biasa menggunakan zebra cross itu untuk menyeberang. Ini ada masalah baru. Sekarang jadi nggak berani lewat zebra cross itu. Karena nggak punya kacamata hitam. Ya soalnya, setelah jadi arena fashion, yang lewat zebra cross itu, di Sudirman terutama, pakai kacamata hitam bingkainya putih. Saya nggak tahu kenapa harus bingkainya putih ya. Pernah ada OB kantor di sekitar situ katanya nih, ini infonya. Karena buru-buru, jadi lewat zebra cross yang itu, yang biasa buat fashion show itu. Nah, padahal nggak sengaja lewat pas lagi ada fashion show. Banyak yang ngajak foto jadinya. Dibilang, wah mas bagus banget bajunya, mirip OB ya. Emang OB! Sekarang OB itu udah resign sih. Pengen jadi OB-nya bongek kata. Tetep ya, OB-OB juga. Nah, kegiatan itu menjadi masalah lalu lintas pada ujungnya. Karena memang diadakan di jalur jalanan yang sibuk di Jakarta. Nggak ada fashion show aja macet. Apalagi ada cowok kemayu. Cowok kemayu lagi ya. Ya, Presiden Jokowi sudah ngasih pesan yang jelas. Kalau kegiatan itu tidak mengganggu atau melanggar aturan, ya harus didukung. Sebaliknya, kalau didapati ternyata banyak melanggarnya, ya harus segera disolusi. Karena makin banyak yang doyan ngumpul meski cuma sekedar pengen foto-foto aja. Nah, karena lokasi di Jakarta, ya jelas gubernur yang punya kewajiban ngatasi masalah ini. Jangan cuma nunggang popularitas doang. Iya ya. Kalau kita amati nih ya, Anies, wah ini Anies lagi ngomonginnya. Anies ini memang doyan kembang-kembangnya doang. Nggak bisa ngatasi durinya. Ini perlambang nih, jangan salah tangkap ya. Anies itu suka kembang-kembangnya doang. Suka foreplay-nya doang lah ibaratnya gitu ya. Nggak suka duri-durinya. Contoh nih ya. Rumah DP 0, masih ingat kan? Rumah DP 0 itu bermasalah. Jauh dari sukses. Tapi dia sudah nikmati glorifikasinya, hebohnya. Sampai banyak orang Jakarta yang pengen punya rumah murah, tergiur. Meski sekarang hatinya hancur. Solusi dari Anies apa? Nggak ada. Cuma disuruh ke JIS. Ngapain ke JIS?
Lalu ada lagi, OKOC, masih ingat kan? OKOC masalah. Berkembang juga enggak. Malah tutup. Yang dimodali juga enggak ada. Tapi sudah terlanjur diglorifikasi. Sudah terlanjur hebohnya kemana-mana. Tapi ya itu, ternyata cuma materi kampanye belaka. Nggak ada, cerita indahnya udah nggak ada. Solusi dari Anies apa? Ya cuma cengar-cengir aja. Nah, dana Formula E sampai kita udah lupa masalahnya, tapi Anies sudah terlanjur gunakan Formula E untuk petantang-petenteng kemana-mana. Hasilnya apa? Nggak ada. Solusinya apa dari Anies? Ya cuma berharap kita segera lupa. Masih ingat Pak Gerjis kemarin ambrol dong? Gedung HB Yasin juga baru dibangun, baru kelar, itu udah pada keropos. Ambrol juga tribun Formula E kemarin. Padahal Anies sudah terlanjur menggunakan semua itu untuk pencitraan dirinya. Kualitas pembangunan sangat syarat dengan indikasi penyelewengan. Karena dananya nggak kira-kira, tapi hasilnya amatiran. Solusinya apa dari Anies? Itu semua karena terlalu semangat katanya. Nah, sekarang banyak kasus yang terjadi karena Citayam Fashion Week ini, mulai dari lalu lintas terganggu, kerumunan tanpa prokes, sampah di mana-mana. Padahal di balik kota sudah ada sampah. Di situ ada sampah juga. Copet, jambret, ikutan eksis, parkir liar, dan banyak lagi. Padahal Anies sudah terlanjur ikutan menikmati Fashion Week dan menjadi tumpangan untuk mengerek popularitas yang sudah mulai redup itu. Solusinya dari Anies apa? Ya seperti biasa. Nggak ada. Ya, selamat datang di Oposisi 69 FM bersama saya, Mas Jopray. Tarik Bambang, sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Yo, Citayam Fashion Week mulai banyak masalah. Saya dengar mau ditutup ya. Karena menurut saya tujuan alam untuk melambungkan nama-nama seperti JJ, Bonge, dan Roy serta Kurma, nama-nama pelakon awal dari SCBD ini sudah tercapai. Keempat remaja ini sepertinya sudah diganjar oleh alam atas aksi yang tergolong kreatif itu. Karena berkat dua orang konten kreator, nama-nama anak ini sudah makin terkenal dan sudah mulai masuk industri showbiz. Seperti di TV dan juga di YouTube, ya. Mereka sudah dapatlah sesuatu. Dan sepertinya memang harus sudah diakhiri. Harus sudah diakhiri kegiatan di lokasi yang memang membahayakan banyak orang itu. Belum lagi persoalan lain seperti soal viralnya Baim Wong dan beberapa pihak yang mencoba mengail di air bening dengan mencoba klaim hak kekayaan intelektual dari Citayam Fashion Week ini. Atau persoalan yang lebih ke arah personal. Karena satu-satu anak-anak remaja ini seolah tidak kuat menerima ekspos yang berlebih, tekanan mendadak terkenal, dan tawaran duit sekoper meskipun jong. Im, kalau niat mau nyumbang ya kasih aja. Masa iya udah ditunjukin dibawa pulang lagi, kan kasihan. Lu bawa pulang lagi, lu setor tunai lagi. Aduh, kasihan anak-anak itu ya. Masa pengalaman terbaik mereka cuma lihat duit sekoper. Ya, semestinya memang kemudian pemerintah pusat, kalau Anies memang udah nggak sanggup, harus segera ambil tindakan yang berkeadilan. Ambil alih aja, Pak. Ambil alih tindakan yang adil. Adil untuk anak-anak muda yang sedang mencari jati diri ini dan juga adil untuk para pengguna jalan raya. Jangan sampai berlarut. Sampai kemudian ada insiden laka lantas misalnya. Atau protes dari warga sekitar yang menjadi terganggu aksesnya. Atau protes dari masyarakat karena makin membludaknya bocah kemayu yang membuat kadrun antara marah dan nafsu. Ya, masalah lain adalah kehadiran remaja pria yang berdandan seperti perempuan atau remaja perempuan yang berdandan seperti laki-laki. Dan juga gubernur yang berdandan seperti presiden, maksudnya itu. Soal remaja laki-laki yang kemayu ini, Anies lewat anak buahnya sudah akan mengambil tindakan bakal nggaruk, merazia, dan dibawa ke dinas sosial. Lihat ya, sekalinya Anies punya solusi,
solusinya itu bukan solusi. Cie, asik ya. Ini saya belajar tata kata dari Anies ya. Solusi terhadap laki-laki kemayu itu adalah dengan menangkap mereka dengan alasan kemayu. Orang itu kalau mau menangkap ya harus ada alasannya, apalagi kalau proses penangkapannya itu pakai kejar-kejaran. Ini solusi macam apa? Ya, sedemikian banyak masalah yang akhirnya terkuak dari persoalan Citayam Fashion Week ini adalah PR bagi pemerintah. Sebaiknya memang segera direlokasi. Bisa dipindahkan mereka misalnya ke depan JIS misalnya. Iya, kalau mau nunggangin jangan tanggung-tanggung nih. Geser mereka ke depan JIS, ya kan? Atau pindahkan mereka ke lintasan Formula E yang nganggur dan mulai kotor itu. Bayangkan, fashion show di sirkuit balapan. Itu nanti JJ, Bonge, dan kawan-kawan pasti heran, kok ini jalanan nggak ada zebra cross-nya? Itu tempat balapan, Mas. Nggak ada. Nah, atau pindahkan ke dalam mall di Jakarta Selatan ya, seperti di Citos, yang memang sangat welcome dengan berbagai kreativitas anak muda. Atau biarkan Citayam Fashion Week ini ada di Citayam sesuai namanya. Biarkan Depok yang sudah sangat PKS dan Wahabis itu menjadi Depok yang kembali normal dan diwarnai dengan anak-anak muda yang ceria dan sangat Indonesia. Kembalikan anak-anak remaja itu ke tempat yang tidak berbahaya. Tidak berbahaya karena banyak kendaraan melintas. Tidak berbahaya karena sekarang makin banyak artis dan pejabat yang ikut menunggang dengan bebas. Demikian Oposisi 69 FM. Dukung kreativitas anak muda Indonesia. Jauhkan mereka dari pengaruh Wahabi dan juga teman-temannya. Salam beletak. Tarik Bambang. Sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal 245 TV. Makasih. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan, jangan ikut Taliban.